Hai sahabat belajar semuanya, gimana kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Masih ingatkah kamu apakah hak itu? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh seseorang sejak dia lahir. Berikut ini adalah contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama, kita pelajari terlebih dahulu hak seorang anak di rumah. Setiap anak memiliki hak yang harus dia dapatkan dari orang tuanya. Yang pertama, memperoleh makanan yang bergizi. Yang kedua, hak seorang anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ketiga, hak anak di rumah adalah memperoleh kenyamanan saat belajar di rumah. Nah, berikutnya adalah hak anak di sekolah. Di sekolah, anak-anak belajar, berkumpul dengan guru, dengan teman, dan juga yang lainnya. Maka dari itu ada beberapa hak yang harus diperoleh seorang anak ketika berada di sekolah. Yang pertama, sudah tentu seorang siswa atau seorang anak harus mendapatkan pengajaran dari guru. Yang kedua, bermain saat jam istirahat. Dan yang ketiga, belajar dengan nyaman di sekolah. Nah, berikutnya yang ketiga adalah hak anak di masyarakat. Yang pertama, bermain di lingkungan yang bersih. Dua, ikut serta dalam kerja bakti lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, memperoleh rasa aman saat bermain di lingkungan sekitarnya. Sahabat, hak-hak seseorang harus digunakan dengan cara bertanggung jawab. Berikut ini contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Kita perhatikan dulu di rumah. Yang pertama, bermain dengan nyaman adalah hak seorang anak. Lalu, merapikan mainan setelah bermain merupakan contoh memanfaatkan hak yang bertanggung jawab. Manfaatnya agar mainannya tidak cepat rusak. Yang kedua, menonton film kesukaan di televisi dengan baik, dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam adalah contoh pemanfaatan hak dengan cara yang benar atau bertanggung jawab. Karena hal seperti itu dapat bermanfaat, yaitu agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Yang ketiga, makan makanan yang sehat dan bergizi adalah hak seseorang di rumahnya. Kemudian, mencuci piring yang kotor setelah digunakan dengan makan adalah contoh pemanfaatan hak atau penggunaan hak yang bertanggung jawab. Tujuannya agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian, adalah penggunaan hak yang bertanggung jawab di sekolah. Sebagai seorang anak, yang pertama, siswa berhak mendapatkan pengajaran dari guru. Maka dari itu, bentuk dari pertanggungjawabannya adalah dengan mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Hal itu bermanfaat agar kita dapat memahami ilmu yang diberikan oleh guru. Yang kedua, membaca buku di perpustakaan juga merupakan hak seorang anak di sekolah. Maka dari itu, bentuk dari pertanggungjawabannya adalah membaca dengan tenang, tidak mengganggu teman-teman yang lain. Hal tersebut bermanfaat agar dapat membaca buku-buku dengan fokus dan konsentrasi. Yang ketiga adalah bermain saat jam istirahat. Memang merupakan hak seorang anak di sekolah, tapi harus ditanggungjawabkan dengan cara tidak menimbulkan kegaduhan. Hal itu dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif, tetap aman, dan tidak menimbulkan permasalahan lain. Lalu, bagaimana
contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ketika sahabat bermain di taman, sahabat harus bertanggung jawab, yaitu tidak menginjak-injak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tetap hijau dan tidak mati. Yang kedua, yaitu diperbolehkan untuk ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang ketiga adalah bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka ketika sahabat sudah mendapatkan hak untuk bersepeda. Nah, itu saja contoh dari penggunaan hak yang bertanggung jawab dan apa manfaatnya. Itu saja mengenai penjelasan tentang hak. Jadi kalau sahabat semuanya sudah paham, coba sahabat masing-masing tuliskan 2 hak anak di lingkungan rumah, hak anak di lingkungan sekolah, hak anak di lingkungan masyarakat. Itu dapat menjadi pembelajaran. Diskusikan bersama orang tua di rumah. Demikianlah sahabat video pembelajaran kita kali ini mengenai hak-hak seorang anak. Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar.